Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Senang sekali bertemu saudara seiman. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau menyembah, karena kita mau bersyukur atas kebaikan Tuhan selama 1 minggu ini.
memuliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Kami perlu kasih-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala yang baik yang telah Engkau hadirkan bagi kami Yesus. Kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur karena kebaikan-Mu. Kami sungguh perlu Tuhan dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Glory, haleluya. Besarlah nama-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Bukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan. Amin. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya Yesus, kami perlu Kau. Kami perlukan keajaiban-Mu. Urapi kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami perlukan Tuhan. Haleluya. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sampai pada hari ini, di pagi yang indah ini, kami masih dapat bangun, kami masih dapat memuji Tuhan. Itu tandanya rencana Tuhan belum berhenti buat kami. Kami percaya rencana Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan kami Yesus. Tuhan, seperti pujian ini, kami hanya perlu Tuhan dalam kehidupan kami, karena hanya Tuhan yang menjadi sumber penghidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menyenangkan Engkau, kami mau memuji Engkau, kiranya sukacita surga yang hadir di tengah kami mengurapi kami dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara saya undang bangkit berdiri. Kita mau mengangkat suara kita mau nyanyikan bagi Dia.
puji nama Tuhan. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kita mau menyiapkan hati kita. Kita mau pujikan bersama-Mu Bapa.
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Amin. Ku lewati semua perkenananmu ya. Kau teguhkan hati kami. Yesus, makasih Bapa. Engkau yang bertindak, Kau sumber pertolongan kami Tuhan. Anugerah-Mu besar, haleluya. Anugerah-Mu besar.
Kristus, Mas Yuda berdoa untuk renungan pada pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, haleluya. Senang sekali kembali berjumpa dengan saudara-saudara, dan hari ini kembali kita akan merenungkan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya yakin setiap kebenaran firman akan memberkati saudara-saudara. Sejauh saudara dan saya membuka hati untuk firman Tuhan diseberangkan, dan kita membuka hati kita untuk benih perkataan firman Tuhan mendapat tempat terbaik dalam hati kita bertumbuh dan menjadikan kita orang-orang Kristen yang efektif dalam Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya sampaikan firman Tuhan, dan firman Tuhan ini mengambil judul belas kasihan kita. Belas kasihan kita, cara Tuhan menjawab doa mereka. Saudara-saudara, satu kali ada kabar bahwa mantan pengerja kami di gereja kami pada beberapa waktu yang lampau, dia datang ke rumah, dia memberitahu bahwa dia akan berkunjung ke rumah kami dengan tujuan ingin meminta pertolongan kepada kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya kami pernah menolong dia. Sebenarnya kami juga pernah mempersiapkan dia untuk menjadi seorang gembala sidang, gembala jemaat dari salah satu perintisan kami, dan secara finansial kami berkesempatan juga untuk menolong dia membangun sebuah usaha yang akan menolong memberkati kehidupan kesehariannya bersama dengan keluarganya. Tapi dalam satu kali kesempatan, saudara-saudara, seperti dia tidak tahu berterima kasih, dia kemudian menyudutkan kami dengan beberapa hal, kabar-kabar yang miring di depan jemaat. Dan saudara-saudara, ini menimbulkan suasana yang tidak nyaman, baik bagi kami maupun bagi seluruh jemaat. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tapi kemudian kami mendapatkan kabar bahwa dia ingin berkunjung ke rumah. Dia bermaksud untuk kembali meminta pertolongan, mengingat apa yang pernah dia kerjakan. Sebenarnya saya sangat enggan untuk kembali bertemu dengan dia. Dan saudara-saudara, tapi bagaimanapun dia orang yang memang perlu ditolong. Namun setelah saya berdiskusi dengan istri, rupanya Tuhan mulai mengubahkan pola berpikir saya. Dan saudara-saudara, kalau ada orang yang demikian, dia dalam kondisi sakit, dia butuh topangan, dia butuh dukungan, saya punya kesempatan, kami punya kesempatan untuk menolong. Tapi kalau kami tidak melakukan, saya rasa saudara-saudara, saya sulit untuk menolak, untuk tidak menolong dia. Dan pada hari yang ditentukan, kami melihat kondisi rumahnya dalam kondisi yang agak berantakan, saudara-saudara. Dan satu-satunya harta yang dia miliki yang kami lihat adalah sepeda motor yang sudah tidak bisa terpakai karena rusak. Kondisi rumah yang sama sekali agak kurang layak untuk dihuni. Dan apalagi melihat kondisi istrinya yang semakin lemah, semakin pucat dan tidak berdaya. Hati saya pun terenyuh, hati saya tiba-tiba dirundung perasaan bersalah. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mendapati hati saya ternyata miskin dengan belas kasihan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau sampaikan kepada semua kita bahwa belas kasihan ternyata adalah karakter ilahinya Tuhan kita. Dan saudara-saudara, bukankah kecenderungan banyak manusia, banyak orang, saudara dan saya, kita mencoba memperlakukan orang lain sebagaimana orang lain tersebut memperlakukan kita. Ya, kalau dia baik, kita berupaya untuk berbuat baik kepada dia. Tapi sebaliknya, kalau dia berbuat jahat, dia berlaku jahat, maka kita pun berupaya untuk membalasnya. Mungkin dengan sebuah perkataan, sekali-kali orang model kayak gini ini harus diberi pelajaran supaya dia tahu rasa. Barangkali itu ungkapan kekesalan yang sering kali kita dengar. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebagai pengikut Kristus, kita bukan lagi manusia duniawi, tapi kita adalah pribadi yang semestinya memiliki karakter ilahi.
Bukankah Alkitab kita mengatakan, sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, maka apa jasamu? Sebab orang-orang berdosa pun juga berbuat demikian. Lukas 6 ayat 33 mengatakan demikian. Jadi saudara-saudara, Tuhan ingin membuat pemisahan antara para pengikut Yesus yang seharusnya memiliki karakter ilahi, berbelas kasihan, dengan orang-orang dunia ini yang memeluk cara-cara hidup dunia yang kadang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara dikasih Tuhan, Tuhan kita betul-betul Allah yang bukan hanya berfirman, tetapi memberikan keteladanan hidup. Bukankah Roma pasal yang ke-5 ayat ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika saudara dan saya sedang berdosa, sedang memberontak kepada Allah kita. Bukan sekedar memberi tumpangan, makanan, kesembuhan jasmani atau berkat. Bahkan Yesus rela memberikan nyawanya untuk saudara dan saya, mati bagi dosa kita. Tanpa belas kasihan, tidak mungkin Tuhan kita Yesus Kristus sanggup melakukannya. Jadi artinya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita menghendaki belas kasihan. Sebagai orang-orang percaya, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, kita tentu beribadah dalam sebuah gedung gereja. Namun Tuhan lebih senang kalau kita mengaplikasikan ibadah kita itu lewat sebuah tindakan nyata dalam kehidupan keseharian kita. Yesus tidak berkhotbah di depan publik. Dia tidak hanya pandai berkhotbah, tapi dia turun sendiri dan melayani secara langsung saudara-saudara orang-orang yang membutuhkan pertolongannya. Bahkan kadang-kadang dia harus mengabaikan, mengesampingkan urusan pribadinya demi untuk menolong orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, boleh kita contohkan. Kalau kita melihat dalam Matius pasal 14 ayat 13 sampai 19, saudara tahu, ketika itu Yesus sedang bersedih karena satu-satunya sahabat yang sangat dia cintai dan dia hormati, Yohanes Pembaptis. Yesus mendengar kabar bahwa Yohanes Pembaptis ini dipenggal kepalanya. Tentu dia menjadi sangat bersedih. Dan kecenderungan sebagai seorang manusia, saudara-saudara, Yesus pun juga ingin menyendiri, bukan meratapi nasib, tetapi dia ingin bersendirian. Dan saudara-saudara, dalam kondisi yang berduka seperti ini, firman Allah mengatakan Yesus lebih memilih orang banyak yang selalu mengikuti dia. Kalau saudara perhatikan, firman Tuhan mengatakan hati Yesus ini digerakkan oleh belas kasihan saat melihat orang-orang kelaparan. Ribuan orang yang mengikuti kemanapun Yesus berada. Saudara-saudara, hati Yesus dipenuhi dengan belas kasihan. Dan bukankah ini yang Alkitab katakan, yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Jadi sungguh ironis Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita mencoba untuk menjejali diri kita dengan begitu banyak pengetahuan firman, tetapi kita mengabaikan sesama kita. Kalau saudara dan saya ingin menjadi pelayan Tuhan yang sejati, saudara dan saya ingin melayani, sebenarnya ada begitu banyak kesempatan, bukan hanya di gereja untuk menolong saudara seiman, tetapi di luar sana, saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan saudara dan saya. Di masa-masa pandemi seperti sekarang ini, saudara-saudara, ada banyak orang-orang di luar sana yang berjuang melawan virus corona. Mereka yang sedang terjangkit atau keluarganya yang sedang mengadakan isolasi mandiri. Maka bagian kita adalah kita bisa mengambil bagian untuk menyediakan sembako bagi mereka yang memang mereka butuhkan. Tidak peduli latar belakang agama, suku, budaya, kehidupan strata sosial mereka. Faktanya mereka adalah sesama kita yang membutuhkan pertolongan kita. Saudara, kembali kepada mantan pengerja kami. Mantan pengerja kami hanyalah seorang pria sederhana dengan istrinya yang sedang sakit.
Dia tinggal sebagai seseorang yang berkekurangan karena membutuhkan. Itu sebabnya dia butuh pertolongan untuk pengobatan istrinya. Kalaupun dulu saya coba mengingat apa yang pernah dia lakukan dan dia mengecewakan kami, apakah ini harus menjadi alasan untuk kami tidak berbelas kasihan kepadanya? Saudara dikasih Tuhan, seandainya saya mengingat dalam kitab Yakobus 1 ayat 27 sejak awal, Yakobus 1 ayat 27 sejak awal, saya pasti tidak keberatan untuk memberi tumpangan kepadanya. Saya tidak harus enggan untuk bertemu dan menolong dia kembali. Sebaliknya saya akan menerima kedatangannya dengan tangan terbuka, dan sebab ini adalah kesempatan yang konkret untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam hidup saya. Saudara, belas kasihan itu meringankan hati. Haleluya. Dengan selalu mengenakan belas kasihan, kalau saudara memperhatikan Kolose 3 ayat 23, apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Maka kita akan lebih mudah mengasihi sesama kita yang membutuhkan, tanpa memandang siapa orangnya, karena kita sedang melakukannya untuk Tuhan kita. Dan saudara-saudara ketahuilah, semua yang saudara dan saya kerjakan untuk Tuhan pasti akan mendapat ganjarannya dari Tuhan. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, belas kasihan adalah karakter ilahinya Tuhan yang harus menjadi bagian dalam hidup saudara dan saya. Belas kasihan ini yang memampukan, satu yang saudara-saudara perlu ketahui, belas kasihan ini yang memampukan kita untuk memudahkan saudara dan saya belajar mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Kalau Allah kita yang sempurna saja mau mengampuni kita, apalagi kita yang tidak sempurna, saudara yang dikasih Tuhan. Justru kita harus belajar untuk menerima kekurangan dan mungkin kesalahan orang lain. Menaruh belas kasihan, saudara-saudara, bukan hanya membuat kita mudah mengampuni, tetapi juga akan lebih mengasihi, bahkan melayani orang yang telah menyakiti hati kita. Haleluya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, bukankah Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu? Saudara bisa mendapatkan Matius 6 ayat 15 mengatakan demikian. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika hati kita digerakkan oleh belas kasihan, yang pertama, saudara dan saya akan dimampukan untuk mengampuni kesalahan orang lain. Dan yang kedua, saudara-saudara, ketika hati kita digerakkan oleh belas kasihan, maka akan mendorong kita untuk memberi. Jangan hanya mengatakan kasihan ya, tapi saudara tidak berbuat apa-apa. Atau barangkali kita memang sengaja untuk menutup diri kita agar kita tidak dirugikan. Maka sadari saudara-saudara, bahwa apa yang saudara dan saya miliki sampai dengan hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Bisa jadi orang di luar sana, saudara-saudara, yang butuh pertolongan kita, dan Tuhan menjawab doa-doa mereka melalui kita. Jadi Bapak Ibu, apakah untungnya? Alangkah beruntungnya, yang saya maksud sekali lagi, alangkah beruntungnya kita ini jika Tuhan berkenan memilih kita menjadi jawaban atas doa sesama kita. Mungkin Tuhan ingin menjadikan rumah kita sebagai jawaban bagi orang yang memang membutuhkan tumpangan. Mungkin uang kita adalah jawaban bagi orang-orang yang sedang menderita kelaparan. Mungkin perhatian kita, keringanan hati kita menolong mereka untuk saudara dan saya bisa belajar memberkati mereka. Tidak harus menagih hutang mereka, dan saudara dan saya disanggupkan untuk bisa memberikan keringanan kepada mereka. Apapun itu saudara-saudara, mari lakukan semampu kita untuk kita bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Saudara-saudara, dalam 1 Yohanes 3 ayat 17, saya akan tutup dengan bagian ini. Firman Allah mengatakan, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya yang menderita, mereka sedang kekurangan, tetapi menutup hatinya terhadap saudaranya itu,
bagaimanakah kasih Allah dapat tetap tinggal di dalam dirinya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah saat ini saudara adalah orang-orang yang sulit untuk berbelas kasihan terhadap mereka yang pernah berbuat salah kepada kita, dan mungkin kita beranggapan mereka tidak pantas untuk dikasihi? Jika iya, mari kita akan minta ampun kepada Tuhan dan mencurahkan kasih Tuhan kepada kita. Belas kasihan Allah yang akan menuntun saudara dan saya, memampukan kita untuk bertindak, melakukan kasih, memberikan kasih kita kepada mereka yang membutuhkan. Ingat, belas kasihan adalah karakter ilahi Tuhan, dan itu akan menjadi bagian dalam hidup kita, orang-orang yang percaya, umat pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, warga negara kerajaan Allah yang memiliki nilai kerajaan Allah. Belas kasihan kiranya Tuhan anugerahkan atas hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami yang kami sembah dalam nama Yesus, hati kami dipenuhi dengan ucapan syukur hari ini. Kami tahu kami bukan orang yang selalu berhasil membangun hidup kami dalam ketaatan kami kepada firman Tuhan. Kadangkala kami juga menjadi orang yang sulit untuk mengampuni orang lain, orang yang sering mengingat kesalahan-kesalahan orang, menyimpannya dalam hati, sehingga ini membuat langkah kami semakin terhambat untuk kami bertumbuh di dalam Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan, kami akan mengambil keputusan menjadi anak-anak Tuhan yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, mengembangkan karakter hati yang dipenuhi dengan belas kasihan, untuk kami bisa mengampuni orang lain, untuk kami bisa memberi, untuk kami bisa berbelas kasihan bahkan kepada orang yang bersalah menyakiti hati kami sekalipun. Sebab kami tahu Tuhan, Engkau adalah Bapa kami dan Engkau patron hidup kami. Engkau menolong kami dalam perjalanan rohani kami, menjadikan kami memiliki keserupaan karakter ilahi, sama seperti Bapa di surga, sama seperti Yesus yang memiliki belas kasihan dalam hidupnya. Maka kiranya hati kami digerakkan oleh belas kasihan ilahi dari Tuhan. Tuhan memberkati kami, memberkati setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, setiap hati yang dibuka untuk kebenaran firman. Hari ini terpujilah nama Tuhan, diberkatilah setiap kami di dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.